Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GBDI Sejahtera yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cornelius Markus Rois, dan pada pagi hari ini akan membahas satu firman Tuhan yang singkat dengan tema New Normal. Ayat firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti tidak asing lagi dengan kata-kata new normal. Kalau kata new normal, kehidupan yang baru berarti ada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Dan saat ini kita masuk pada new normal, kehidupan yang baru, tatanan yang baru. Secara rohani Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Cara-cara kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan. Dan kita mengikuti perjalanan hidup kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tetapi secara tatanan saat ini yang ada, Bapak Ibu Saudara, kita harus masuk pada new normal. Kita meninggalkan yang lama, cara hidup yang lama. Yang mungkin dulu sering kumpul-kumpul dengan orang, kita harus batasi. Bahkan jumlah yang berkumpul pun kita batasi. Kemudian kita memiliki tatanan harus sering cuci tangan, pakai masker. Ya, kita tidak boleh berkumpul-kumpul dengan yang lain. Dan kita tetap harus jaga jarak dengan satu dengan yang lain, minimal 1 meter. Ini tatanan yang baru, dan ini tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita saat ini. Pribadi lepas pribadi, bahkan semua usia, bahkan tanpa memandang status golongan, bahkan derajat pangkat itu tidak ada berkaitan. Semuanya terdampak oleh new normal ini. Begitupun secara rohani, semua berdampak. Tanpa terkecuali. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita masuk pada kehidupan yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisakah ketika kita hidup pada new normal yang baru, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang kehidupan yang lama? Kita mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi kita melakukan hal yang kehidupan yang lama. Kita tetap melakukan firman Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisakah? Itu yang harus ditanda tanya pada saat ini dalam kehidupan setiap pribadi. Kemudian di dalam kehidupan tatanan new normal yang secara harafiah, secara normal kehidupan secara jasmani, ketika kita mau mengikuti protokol kesehatan, kita tetap terjalin kesehatan yang baik. Kita tetap melakukan hal-hal yang lama. Kita tetap berkumpul, kita tetap ketemu berpelukan, kita bersalaman. Pasti akan memudahkan penularan virus corona itu semakin cepat. Ada tatanan-tatanan yang memang harus dilakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu ayat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20 demikian, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau Yesus sudah membuka tabir itu dan juga Allah sudah menyatakan dirinya untuk kita, masakan kita tetap ada dalam daging kita sendiri? Kita harus meninggalkan kedagingan kita. Walaupun kita tetap masih hidup dalam daging, tetapi kita tetap harus menjalankan hidup secara roh. Karena orang yang hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kita dipimpin oleh roh Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan seturut dengan roh Tuhan, keinginan-keinginan Tuhan, bukan keinginan-keinginan daging kita sendiri. Tatanan new normal memang perlu dilakukan dengan ketulusan hati, dengan kesadaran hati, dan juga dengan kebesaran jiwa. Bukan karena
oh saya lebih mampu, oh saya kekuatan jasmania saya sehat, pasti virus tidak akan menjangkiti saya. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan seorang menteri, seorang kepala negara pun bisa terjangkit virus. Apalagi kita tidak ada tatanan yang menyatakan karena status golongan itu bebas dari dosa, dari virus, dan lain sebagainya. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk masuk dalam tatanan yang lebih jauh lagi, supaya masa depan kita tetap ada harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.